Kisah Hasanah, suatu ketika Rasulullah SAW bersumpah hingga 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya tidak tentram dari gangguannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah ucapan Nabi ini. Perintah agar tidak menyakiti tetangga diawali dengan sumpah. Bahkan diucapkan sampai 3 kali. Artinya menjaga perasaan tetangga merupakan masalah yang luar biasa dan amat sangat penting. Nabi bahkan mengaitkannya dalam sumpahnya dengan iman. Masalah tetangga ini bukan main-main. Orang yang menyakiti tetangga itu bukan orang yang beriman. Rasulullah SAW sendiri bahkan karena seringnya malaikat Jibril berpesan agar berbuat baik pada tetangga, sampai beliau mengira tetangga akan menjadi orang yang layak mendapat warisan. Siapakah tetangga yang dimaksud Rasulullah SAW ini? Rasulullah SAW memang tidak memberikan secara khusus siapa saja yang termasuk tetangga. Beberapa ulama mencoba memberi batasan tetangga, yaitu siapa saja yang rumahnya berada dalam radius 40 rumah dari rumah kita, baik depan, belakang, atau ke samping. Ada juga yang mengartikan bahwa yang termasuk tetangga yaitu orang yang masih bisa mendengar panggilan kita dari rumahnya. Dalam konteks masa kini, khususnya di Indonesia, tempat tinggal biasanya ditempatkan dalam suatu kelompok tertentu, dan kelompok terkecil ini disebut rukun tetangga atau RT, yang biasanya terdiri dari 30 sampai 50 kepala keluarga. Apapun batasannya, tetangga adalah yang rumahnya berada di sekitar kita, dan bisa jadi berbeda RT atau beda komplek perumahan dengan kita. Semakin dekat pintu rumahnya dengan kita, semakin besar haknya terhadap kita. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan hubungan ini, sehingga Allah betul-betul berpesan dalam surat An-Nisa mengenai tetangga. Dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman seperjalanan, sepekerjaan, sesekolah, dan lain-lain. Orang yang dalam perjalanan dan lalu kehabisan bekal, hamba sahaya yang menjadi milik tangan kananmu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menggabungkan antara menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan tetangga. Hal ini menjadi bukti akan pentingnya posisi tetangga dalam agama. Oleh karenanya, tetangga merupakan orang terdepan yang harus mendapatkan kebaikan dari kita dengan menjaga lisan dan perbuatan, tidak mencaci maki, menghina, atau merendahkan martabatnya, juga menjaga prasangka baik. Maka kita adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang beriman tidak akan kekenyangan sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadits riwayat Bukhari. Dalam aktivitas sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari peran tetangga. Dari sekadar bertegur sapa dan bertukar obrolan, sampai urusan pinjam meminjam barang. Maka berbagi dengan tetangga merupakan bagian dari hak tetangga yang tidak boleh diabaikan. Berbagi ini dapat diwujudkan dalam bentuk apapun, termasuk dari hal yang kita anggap remeh. Pentingnya berbagi dengan tetangga inilah yang dipesankan Nabi kepada sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghifari. Hai Abu Dzar, jika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan tetangga. Hadits riwayat Muslim. Tak hanya saling memberi manfaat, tapi menjaga perasaan tetangga sangatlah diperhatikan Nabi SAW. Jangan sampai ucapan kita mengganggu dan menyakiti tetangga. Kenyamanan dan keamanan tetangga kita merupakan jaminan kesempurnaan iman kita. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadits riwayat Bukhari. Mungkin kita perlu berpikir ulang untuk melakukan hal yang terlihat sepele, seperti menyetel musik dengan volume tinggi, atau menyalakan motor atau mobil dengan suara knalpot yang memekakkan telinga, atau mungkin hewan peliharaan kita. Karena bisa jadi perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan tetangga kita. Oleh sebab itu, kita pun harus bersabar jika ada gangguan-gangguan yang mengurangi kenyamanan kita yang datang dari tetangga. Memang, dalam bertetangga ada hak dan ada kewajiban. Tapi dalam prakteknya, Islam justru menganjurkan kita agar lebih banyak mengalah kepada tetangga. Selama hal tersebut tidak menyangkut dengan hal yang prinsip dalam Islam, maka bersabar adalah pilihan yang paling baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya untuk pengukuh atap atau keperluan lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bahkan ada seseorang yang mengeluh akan banyaknya tikus di rumahnya. Kemudian orang tersebut diberi saran agar memelihara kucing, sehingga tikus-tikus tidak berani mendekati rumahnya. Tapi ia enggan dan mengatakan, jika tikus-tikus yang berkeliaran di rumahnya itu mendengar suara kucing, aku khawatir tikus-tikus itu akan lari ke rumah tetangga. Maka sama saja artinya aku menyakiti tetanggaku. Subhanallah. Sikap semacam ini memang tidaklah mudah. Maka jika kita mampu menegakkan hak-hak tetangga kita, balasannya pun tidak sembarangan. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang dicintai Allah. Kemudian beliau menyebut salah satunya adalah laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya. Kemudian ia bersabar menghadapi gangguan hingga ajal memisahkan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka apalagi yang diharapkan seseorang dari Tuhannya? Tak hanya saling memberi manfaat, tapi menjaga perasaan tetangga sangatlah diperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ucapan kita mengganggu dan menyakiti tetangga. Kenyamanan dan keamanan tetangga kita merupakan jaminan kesempurnaan iman kita. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin kita perlu berpikir ulang untuk melakukan hal yang terlihat sepele, seperti menyetel musik dengan volume tinggi, atau menyalakan motor atau mobil dengan suara knalpot yang memekakkan telinga, atau mungkin hewan peliharaan kita. Karena bisa jadi perbuatan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan tetangga kita. Oleh sebab itu kita pun harus bersabar jika ada gangguan-gangguan yang mengurangi kenyamanan kita yang datang dari tetangga. Memang dalam bertetangga ada hak dan ada kewajiban. Tapi dalam prakteknya, Islam justru menganjurkan kita agar lebih banyak mengalah kepada tetangga. Selama hal tersebut tidak menyangkut dengan hal yang prinsip dalam Islam, maka bersabar adalah pilihan yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya untuk pengukuh atap atau keperluan lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bahkan ada seseorang yang mengeluh akan banyaknya tikus di rumahnya. Kemudian orang tersebut diberi saran agar memelihara kucing, sehingga tikus-tikus tidak berani mendekati rumahnya. Tapi ia enggan dan mengatakan, jika tikus-tikus yang berkeliaran di rumahnya itu mendengar suara kucing, aku khawatir tikus-tikus itu akan lari ke rumah tetangga. Maka sama saja artinya aku menyakiti tetanggaku. Subhanallah. Sikap semacam ini memang tidaklah mudah. Maka jika kita mampu menegakkan hak-hak tetangga kita, balasannya pun tidak sembarangan. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang dicintai Allah. Kemudian beliau menyebut salah satunya adalah laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya. Kemudian ia bersabar menghadapi gangguan hingga ajal memisahkan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka apalagi yang diharapkan seseorang dari Tuhannya? Abbas berkata, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan memasuki surga dengan tanpa hisab. Orang yang pertengahan memasuki surga dengan rahmat Allah, dan orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan ashabul a'raf, mereka masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Khazanah, semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.